Nasi padang lava seluruh penjuru bumi. Bagaimana kabar kalian semua? Jadi bagaimana bumi itu bulat apa datar sih? Baik, kali ini Udah Takaju akan membahas sebuah film rancak bana bergenre horor berjudul Train to Busan, di mana film ini tayang pada tahun 2016. Film ini meraih banyak penghargaan, salah satunya adalah penghargaan Seni Baeksang untuk Best Supporting Actor. Film ini disutradarai oleh Yeon Song-ho dan dibintangi oleh Kwon Cho-uda, yaitu si ganteng Gon Yu. Baik, untuk menjawab rasa penasaran kalian semua, langsung saja tutup pintu kamar kalian, duduklah dengan nyaman, siapkan cemilan, siapkan tisu, naikkan setting celana kalian, kenakan handsfree, selamat menonton dan tambo cedak. Sens pertama kita menyaksikan seorang pengemudi truk pick up, di mana biasanya kalau di kampung udah truk ini untuk mengangkut sayur kol. Truk ini tiba-tiba menabrak sesuatu saat sopir mencoba menjawab panggilan handphone kala mengemudi. Setelah ia mencek keluar, ternyata ia menabrak seekor rusa. Rusa itu mati di tempat hingga berlumuran darah. Ia membiarkan saja situasi itu dan melanjutkan perjalanannya. Lalu kita melihat tiba-tiba rusa tersebut dapat kembali bangkit, berdiri tegap, tetapi bola matanya berwarna putih. Dan dari sinilah awal wabah mayat hidup mengerikan itu bermula. Dan selain kita melihat seorang eksekutif muda sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan, ia sedang bekerja di kantornya. Ia adalah Seok-hu, diperankan oleh Gong Yu. Kita melihat sepertinya cukup banyak persoalan yang dihadapi perusahaannya. Baik, Udah akan sedikit menjelaskan. Pria ini begitu cemerlang dalam karirnya, tetapi lain cerita dengan kehidupan keluarganya. Ia bercerai dengan istrinya. Saat ini istrinya berada di kota Busan dan dia memiliki seorang putri. Ibunya dan putrinya tinggal bersamanya. Di sebuah kamar, anaknya bernama So-an. Ia memergoki So-an diam-diam menelpon ibunya. Di sini kita bisa merasakan So-an begitu merindukan kasih sayang ibu dalam hidupnya. Ia diasuh oleh ayah yang hanya punya waktu untuk pekerjaannya. Sehari sebelum hari ulang tahun putrinya, ia memberikan sebuah kado, di mana kado yang ia kasih malah sama persis dengan kado tahun sebelumnya. Anaknya tampak kecewa, saking ia tidak ada waktu memperhatikan hal-hal yang begitu berarti bagi putrinya. Lalu ia menawarkan ke putrinya itu mau hadiah apa. Putrinya menjawab Busan. Ia hanya meminta hadiah membawanya ke kota Busan bertemu dengan ibunya. Ibunya Seok-hu menasihati agar berdamailah bersama istrinya lagi. Kasihan putrinya dan jangan sibuk dengan karirnya saja. Keutuhan keluarga adalah sumber kebahagiaan. Asik. Di sana Seok-hu melihat video rekaman anaknya di sekolah. Ia bernyanyi tapi terhenti di tengah lagu karena ia bersedih tak ditemani oleh ayah maupun ibunya saat itu. Besoknya Seok-hu dan So-an putrinya berangkat menuju stasiun kereta rute kota Busan. Di persimpangan, perjalanan mereka mendadak terhenti sejenak karena terhalang laju mobil pemadam kebakaran. Bunyi sirine begitu keras. Ia melihat abu sisa kebakaran berterbangan, bertanda sepertinya ada kekacauan besar di tengah kota. Dan selanjutnya kita sudah berada di stasiun kereta api. Para penumpang sudah bersiap-siap untuk berangkat. Di antara penumpang kita melihat si rombongan tim baseball, di mana di sana ada Yonggo dan teman dekatnya Jin Hee, masing-masing diperankan oleh Choi Woo Sik dan So Hee. Seok-hu dan putrinya sudah menuju ke kursinya. Di sini kita melihat dia masih membicarakan tentang pekerjaannya. Sibuk sekali memang manajer ini. Saat penumpang sudah masuk semua, di luar seorang petugas masih menunggu untuk memastikan apakah masih ada penumpang yang belum masuk. Sambil selingat-selinguan, kita yang menonton akan melihat ada seorang yang menyelinap cepat masuk tanpa pengetahuan petugas tersebut. Seorang wanita muda, ia tersengal-sengal sambil merintih kesakitan. Ia tampak mengalami luka di kakinya. Dan kereta mulai berangkat. Di luar kereta, petugas tadi tiba-tiba melihat ada keramaian dan kegaduhan di lantai atas stasiun. Dari dalam kereta, So-an dari kaca jendelanya, ia menyaksikan di depan matanya petugas kereta tadi diserang oleh sesosok mayat hidup. Ia benar-benar kaget, lalu ia hendak memberitahu ayahnya, tapi ayahnya sedang tidur, memilih untuk diam sambil terheran-heran. Wanita muda itu menggigil menahan rasa sakit di sebuah ruangan kamar mandi. So-an beranjak dari kursinya karena ia penasaran mendengar petugas membicarakan seseorang yang sudah terlalu lama di kamar mandi. Lalu setelah dicek oleh petugas, ternyata ada seorang pria berpakaian lusuh seperti orang gila. Ia hanya berkata berulang-ulang, "Semua orang akan mati, semua orang akan mati." Petugas hanya diam tak mengerti apa maksud pria aneh itu. So-an kemudian mencari kamar mandi yang kosong, tapi masih penuh. Ia terus ke depan mencari kamar mandi yang bisa ia gunakan.
Lalu kita melihat wanita muda tadi, ia berjalan ke kursi penumpang sambil menahan rasa sakit dan menggigil. Tiba-tiba ia tumbang. Ia mengagetkan seorang petugas wanita dan petugas tersebut berusaha untuk membantunya. Ia berusaha mencoba meminta bantuan petugas yang lainnya. Di sini kita melihat tiba-tiba petugas wanita tersebut diserang oleh perempuan muda tadi. Menggigit lehernya, Seohu tiba-tiba bangun. Kini ia tidak lagi melihat putrinya di kursi sebelahnya. Menelusuri bangku penumpang, petugas wanita tadi masih digerogoti oleh wanita yang muda yang sudah menjadi zombie itu. Tidak menunggu lama, di kursi para tim atlet baseball itu digigiti dan diserang oleh manusia yang kini sudah berubah menjadi zombie yang sangat berbahaya. Terjadilah kekacauan, lalu Yongguk mencoba untuk menyelamatkan teman-temannya dari serangan mendadak tersebut. Kepanikan terjadi di beberapa gerbong. Para penumpang berusaha untuk lari dan berpindah ke gerbong yang lain. Seohu mulai mencari di mana putrinya berada. Serangan terus terjadi di banyak penumpang, semakin banyak tertular menjadi mayat hidup, saling menggigiti korbannya. Seohu pun mulai dikejar, ia menemukan anaknya dan mereka berlari menuju gerbong belakang. Di depan kamar mandi, sepasang suami istri di mana istrinya sedang hamil, ia melihat seorang ibu digigiti lehernya. Seohu dan putrinya terus berlari ke gerbong belakang yang masih tersteril dari keberadaan zombie. Lalu sepasang suami itu terus diburu oleh zombie yang semakin mengganas. Seohu dan beberapa orang, demi keselamatan di gerbong itu mereka mencoba untuk menutup pintu. Karena masih sempat, sepasang suami istri tersebut mereka biarkan masuk dengan selamat. Pengumuman dari seorang masinis bahwa kekacauan terjadi begitu parah di beberapa kota besar, maka sebuah instruksi dari pemerintahan pusat, penumpang tidak akan berhenti di stasiun terdekat yaitu Cheonan. Kereta akan terus melaju dan disarankan para penumpang untuk tetap duduk tenang di kursi mereka masing-masing. Seohu lalu ditelepon oleh ibunya. Ibunya berpesan untuk menjaga cucunya dengan baik karena ia begitu menyayanginya, dan tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara ibunya menggigil terseok sambil menahan rasa sakit. Lalu teleponnya terputus. Faktanya, ibunya juga terinfeksi virus zombie mengenaskan tersebut. Ia merasakan kesedihan yang begitu dalam atas kehilangan ibunya. Sampailah mereka di stasiun Cheonan. Stasiun ini mereka melihat banyak sekali orang-orang yang ingin masuk ke gerbong kereta api itu. Dan mereka melihat orang-orang tersebut diserang oleh zombie yang begitu menggila. Di monitor kereta itu mereka menyaksikan kekacauan besar terjadi di mana-mana. Kondisi beberapa kota besar betul-betul berada di level yang darurat. Kereta terus melaju, orang-orang di gerbong belakang itu terus mengisolasi diri mereka agar aman. Lalu masinis menginformasikan mereka akan berhenti di stasiun terdekat yaitu Daejeon, karena di sana ratusan militer Korea Selatan sudah dipersiapkan untuk mengamankan stasiun tersebut. Kita melihat seorang berjas hitam bernama Yongsu sedang menelpon petugas kereta tersebut. Ia nampak begitu ngotot mencari tahu tentang situasi beberapa stasiun yang dilewati oleh kereta api ini. Lalu Seohu berinisiatif menelpon seorang temannya yang berada di stasiun Daejeon. Ia memastikan agar ia dan putrinya diprioritaskan dalam mengevakuasi dan karantina nantinya. Ia berjanji akan membayar petugas jika ia dan putrinya mendapat pelayanan utama. Saat bersamaan, Seohu di salah satu kursi melihat seorang laki-laki tua lusuh seperti orang gila itu lagi. Ia kembali berkata secara berulang-ulang, semua orang akan mati, semua orang akan mati. Selang beberapa waktu, kereta cepat KTX itu sampailah di stasiun Daejeon. Di sana tidak ada satu orang pun manusia, begitu sepi dan tenang. Pintu terbuka, lalu mereka satu persatu turun dari gerbong. Berjalan ke depan, mereka melihat di gerbong depan dipenuhi oleh penumpang mayat hidup yang sudah berubah menjadi zombie, siap untuk menyerang. Pria berjas hitam itu mendatangi masinis menyarankan agar melanjutkan perjalanan hingga ke Busan, karena hanya Busan yang masih kondisi aman. Masinis tersebut menolak karena ia diperintahkan agar membawa penumpang lain yang selamat di stasiun tersebut, serta bergabung dengan tim militer yang sudah disiapkan di sana, agar evakuasi dan karantina direncanakan akan berjalan dengan baik. Seohu dan putrinya mulai memisahkan diri dari rombongan. Ia ingin menyelamatkan diri mereka saja, berharap bantuan temannya tadi agar ia bisa selamat bersama putrinya. Ia dibuntuti oleh pria lusuh itu. Lalu ia melihat seorang tentara dari kejauhan dan mendekati tentara tersebut berharap bisa membantu dirinya. Rombongan yang selamat itu saat menuruni tangga mereka melihat segerombolan petugas militer dan mereka semua begitu terkejutnya melihat fakta di depan mata mereka bahwa militer itu semua sudah terinfeksi menjadi zombie dan dengan cepat menyerang mereka semua. Mereka mundur dan mengambil langkah 1000 lari menuju ke gerbong kereta kembali. Xiao tidak dapat menghubungi temannya, lalu tentara di depannya begitu cepat diserang oleh puluhan tentara dari sisi belakangnya di mana tentara itu sudah menjadi zombie juga. Ia dan pria lusuh itu diserang dan putrinya hendak diterkam oleh zombie. Putrinya dengan cepat diselamatkan oleh Sangwa, seorang pria berbadan besar. Putrinya dibawa pergi menuju ke kereta. Seohu diserang oleh beberapa zombie. Ia berhasil keluar dari ruangan itu dan berusaha menutup pintu. Sisanya beberapa penumpang dan petugas turun ke bawah dan berlari menuju gerbong kereta kembali.
Puluhan zombie dari ruangan atas gedung itu menobrak kaca dan menjatuhkan diri mereka ke kereta tersebut dan terus memburu penumpang yang ingin memasuki gerbong kereta. Kita melihat seorang nenek terpaksa terpisah dengan saudarinya di antara gerbong karena kepungan zombie yang mengganas. Lalu pria berjas itu terus mendesak petugas. Petugas itu menolak karena masih menunggu beberapa orang lagi karena mereka terjebak di ruang atas stasiun. Ya, mereka masih berjuang menutup pintu keberangkatan tersebut. Mereka berhasil dan kabur dari tempat itu. Kereta sudah mulai perlahan berjalan, mereka terus dikejar sampai di tangga bawah. Mereka kembali dikepung oleh beberapa zombie. Dan 3 dari mereka yaitu Seok-Woo, Sang-hwa, dan Yong-guk berhasil lolos dari kejaran zombie tersebut. Lalu mereka masuk ke salah satu gerbong kereta api itu kembali. Informasi dari konduktor kembali terdengar bahwa kereta akan langsung menuju ke Busan. Seok-Woo, Sang-hwa, dan Yong-guk berada di gerbong nomor 9. Sedangkan keluarga mereka ada di salah satu kamar mandi tepat di gerbong nomor 13. Dengan tekad yang bulat, misi menyelamatkan keluarga mereka, mereka putuskan untuk saling bekerja sama, sepakat untuk menghabisi para zombie yang menghadang di depan mereka, menuju gerbong 13 di mana keluarga mereka berada. Kita melihat si badan besar posisi di depan dan Seok-Woo di tengah dan anak muda yang atlet baseball itu di belakang. Mereka menghajar satu persatu zombie yang menghalangi mereka, lalu sampailah mereka di gerbong di mana tim baseball berada. Ia tidak tega melihat temannya sendiri yang akan ia habisi. Tepat di gerbong itu, kereta melewati sebuah lorong yang gelap tanpa cahaya. Secara nggak langsung mereka baru menyadari ternyata zombie tersebut tidak bisa melihat di kondisi gelap. Jadi ini adalah sebuah kelemahan. Sayangnya sangat sensitif dengan suara sekitar mereka. Ya, mereka berhasil melewati gerbong tersebut dengan cara diam-diam menyelinap perlahan ke gerbong ke depan. Gerbong selanjutnya, mereka memanfaatkan suara handphone untuk menipu para zombie tersebut, dan mereka berhasil. Dan sampailah mereka di kamar mandi gerbong nomor 13. Mereka bertemu dengan putri dan istrinya si badan besar. Bersama mereka juga ada seorang nenek dan pria lusuh seperti orang gila itu. Saat kereta melewati sebuah terowongan lagi, mereka merangkak di celah sisi atas bagasi. Mereka berhasil lolos, tapi di penghujung gerbong pria lusuh itu ketahuan secara tidak sengaja ia menginjak sebuah kaleng dan mereka kembali diburu oleh zombie yang ganas. Di sini kita melihat si badan besar menahan sebuah pintu sendirian melawan banyak zombie yang akan menerobos pintu tersebut. Pintu gerbong di depan mereka sengaja dikunci oleh sekelompok orang yang tidak terinfeksi atas suruhan pria berjas hitam tersebut. Lalu Junhee ditutup mulutnya agar suaranya tidak didengar oleh Yong-guk. Di kelompok itu tidak ada yang mau memberi kesempatan kepada mereka untuk masuk. Si badan besar terus menahan dari sisa tenaga dari serangan zombie tersebut. Kemudian Seok-woo membantu melawan para zombie tersebut, sedangkan Yong-guk memaksa dan memukul pintu tersebut dengan pentungannya. Di sini kita melihat si badan besar begitu kelelahan. Ia lengah dan tiba-tiba tangannya disambar oleh salah satu zombie dan ia digigit. Waduh, onde-mande. Yong-guk berhasil memecah pintu kaca gerbong tersebut, lalu ia menuju ke depan ke pintu selanjutnya. Dengan cepat pintu itu dipaksa tutup oleh pria berjas hitam tersebut. Yong-guk berhasil memasukkan salah satu tangannya ke pintu tersebut dan menahannya. Di sini kita melihat si badan besar berjuang berkorban habis-habisan demi keselamatan istrinya yang sedang hamil besar. Ia menyuruh istrinya pergi bersama Seok-woo dan meminta Seok-woo agar dapat menjaga dan mengantarkan istrinya hingga sampai ke kota Busan. Ia terus menahan dengan sekuat tenaga serangan zombie tersebut sendirian. Kita melihat dengan perlahan ia mulai terinfeksi dan ia pun berubah menjadi zombie. Yong-guk dan Seok-woo berhasil menerobos dan membuka pintu itu. Seok-woo dengan cepat menarik putrinya dan perempuan hamil tersebut. Terakhir seorang nenek. Faktanya nenek tersebut malah terlalu cepat disambar oleh para zombie di belakangnya yang makin mengganas, dan nenek itu tidak terselamatkan. Kasihan. Seok-woo dengan emosinya dia memukul pria berjas hitam tersebut. Ya, pria itu begitu egois. Lalu pria itu berusaha mengadu domba orang-orang di sana. Di gerbong tersebut malah mereka didiskriminasi oleh semua orang. Mereka tidak percaya bahwa mereka betul-betul tidak terinfeksi sama sekali. Mereka disuruh untuk pindah ke gerbong yang lainnya. Lalu mereka pindah ke gerbong yang lainnya. Di sini kita melihat sekelompok orang tersebut saling berdebat dengan ego masing-masing. Panik dan mereka merasa paling benar satu sama lainnya. Di tengah situasi perdebatan itu, seorang nenek melihat saudaranya yang sudah berubah menjadi zombie di kaca gerbong sebelah. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu tersebut dan ingin memeluk saudarinya. Puluhan zombie tersebut dengan sekejap mata masuk ke gerbong tersebut lalu dengan leluasa menyerang dan menggigiti sekelompok orang yang egois itu. Dengan begitu tragis, tidak bisa lagi melewati pintu yang sudah mereka blokade sendiri. Jadi yang selamat hanya 5 orang, yaitu Seok-woo, putrinya, Yong-guk, Junhee, wanita hamil, dan pria lusuh itu. Di sana putrinya memberitahu bahwa ia hampir kehilangan harapan tidak akan bertemu lagi dengan ayahnya karena serangan zombie yang mengerikan itu. Seok-woo memastikan ke temannya apakah Busan dalam kondisi aman.
Lalu rekan kerjanya menjelaskan perusahaannya hancur tak bersisa sejak infeksi wabah mayat hidup menghancurkan kehidupan kota. Apa yang ia korbankan dan ia bangun bertahun-tahun lamanya itu sia-sia. Ia menangis di kamar mandi itu. Lalu kereta tiba-tiba mendadak berhenti karena petugas masinis melihat di depannya ada sebuah gerbong melintang di tengah rel yang mereka lewati. Sang masinis itu mengumumkan ia akan mencari kereta pengganti agar dapat berjalan menuju kota Busan. Ia mulai mencari kereta dari gerbong satu ke gerbong yang lainnya. Lalu mereka berlima mulai turun dari gerbong tersebut. Di sini kita melihat ternyata si pria berjas karambia itu masih selamat. Ia bersama seorang petugas kereta api. Ternyata diam-diam mereka menyelinap di sebuah kamar mandi. Di sana kita kembali melihat betapa egoisnya si tua bangka ini. Dia menipu dan mengorbankan petugas tersebut agar dapat menyelamatkan dirinya sendiri keluar dari kamar mandi itu. Tiba-tiba mereka semua mendengar dan menghadapi dampak tabrakan dan hantaman sebuah kereta ke arah gerbang di samping mereka. Membuat mereka terpisah. Seok-hu dan putrinya, wanita hamil dan pria lusuh itu, mereka terperangkap di antara gerbong dan nyaris terjepit. Tak jauh dari sana, dari dalam kereta banyak zombie yang ingin menyerang mereka. Sementara Yongguk dan Jenhee yang kini sudah terpisah dari Seok-hu, mereka ingin lari menembus sebuah gerbong dengan memecahkan kaca gerbong tersebut. Dia hampir berhasil. Di gerbong sebelah, si pria berjas hitam itu berlari mengikuti mereka. Dan beberapa zombie memburu pria itu juga. Lalu pria itu dengan cepat menarik Jenhee dan mendorongnya ke depan zombie untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Yongguk langsung membantu Jenhee dan memeluk kekasihnya itu yang sudah terluka akibat gigitan ganasnya zombie tersebut. Lalu si pria berjas itu berhasil kabur dari jendela tersebut. Kita di sini sama-sama melihat begitu tidak terimanya Yongguk melihat Jenhee yang sudah mulai kejang-kejang. Tak butuh waktu yang lama, Yongguk diserang secara brutal oleh Jenhee sendiri, di mana ia sudah berubah menjadi zombie yang ganas di gerbang tersebut. Si pria kampret itu lari menuju kereta yang sudah dijalankan oleh seorang masinis. Karena si pria itu terpleset, masinis itu berinisiatif untuk keluar dan membantu pria itu dari perburuan zombie. Dengan sigap si pria itu kesekian kalinya, ia kembali mencelakai orang demi menyelamatkan dirinya sendiri. Ia meninggalkan masinis itu sendirian dan dihabisi oleh zombie yang menyerangnya. Pria itu perlahan mengejar kereta itu lalu ke ruang kendali. Kita kembali ke Seok-hu dan 3 orang lainnya masih terjebak oleh beberapa gerbang yang bertabrakan. Di sini si pria lusuh itu mengorbankan dirinya demi keselamatan ketiga orang lainnya. Dengan bersusah payah, Seok-hu, putrinya, dan wanita hamil kabur dari tempat itu. Pria lusuh itu digigiti oleh puluhan zombie yang sudah berhasil menerobos kaca gerbong tersebut. Seok-hu, putrinya, dan wanita hamil itu berlari sekuat tenaga menuju kereta yang sudah mulai berjalan itu. Di belakang mereka dikejar oleh gerombolan zombie yang sangat banyak dari berbagai sisi. Dengan sisa tenaga mereka berhasil naik ke kereta tersebut. Seok-hu mencoba dengan bersusah payah menggagalkan puluhan zombie yang berusaha menggapai dan naik ke kereta tersebut. Akhirnya ia berhasil. Ia menuju ke depan ruangan kendali. Ya, pria berjas hitam kampret itu berada di sana. Faktanya, ia juga terinfeksi. Bola matanya memutih. Ia meminta ke Seok-hu untuk membantunya membawa ke Busan bertemu dengan keluarganya. Seok-hu langsung menolaknya. Jelas akan membunuh semua orang di kota Busan dan menghancurkan kehidupan kota. Lalu pria itu baru menyadari ia terinfeksi. Pria itu ingin semuanya terinfeksi seperti dirinya. Seok-hu menghentikan pria itu dengan sisa tenaga yang ada. Pria itu lalu menyerang putrinya dan wanita hamil tersebut. Seok-hu yang kehabisan tenaga memilih untuk mengorbankan tangannya digigit oleh zombie itu agar tidak menyerang putri dan wanita hamil itu lagi. Lalu dengan perjuangan yang panjang, Seok-hu berhasil menjatuhkan zombie tersebut. Di tengah kondisi yang terluka akibat gigitan zombie, ia berusaha untuk tenang dan menuntun kedua wanita itu ke pusat kendali. Dan dia memberitahukan mana rem dan mana yang gas, agar dapat sampai ke kota Busan dengan selamat. Lalu Seok-hu menjelaskan, tinggallah bersama ibumu. Jaga dirimu dengan baik, jagalah ibumu, sayangi dia. Ayah meminta maaf selama ini sedikit waktu bermain bersamamu karena sibuk dengan pekerjaan. Ia menutup pintu dan menguncinya. Anak gadis itu menangis sekuat-kuatnya. Sambil menahan tangis, Seok-hu menuju ke belakang gerbong. Di sana ia ingat momen terbaik bersama anak dan keluarganya. Lalu ia menjatuhkan diri dari kereta api itu. Kedua wanita itu sampai dengan selamat hingga ke kota Busan. Diselamatkan oleh beberapa militer yang sudah standby berjaga di sana. Dan film pun selesai.